Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Barudin Yusuf, lalu Bintan Milatur Rahmah, dan Husnul Wulandari. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aspek perkembangan dalam standar kompetensi kemandirian peserta didik atau SKKPD pada jenjang SMA. Nah, perlu kita ketahui pengertian dari SKKPD itu sendiri. SKKPD yaitu standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik mulai dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi. Nah, dalam Permendiknas nomor 23 2006 yaitu telah dirumuskan standar kompetensi lulusan atau SKL yang harus dicapai oleh peserta didik melalui pembelajaran berbagai mata pelajaran. Namun sungguh sangat disesalkan pada Permendiknas sama sekali tidak memuat standar kompetensi yang harus dicapai peserta didik melalui pelayanan bimbingan dan konseling. Oleh karena itu, Asosiasi Bimbingan dan Konseling atau APKIN mengambil inisiasi untuk merumuskan standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi, yaitu dalam bentuk naskah akademik untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan Depdiknas dalam menentukan kebijakan pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya yaitu aspek perkembangan dalam SKKPD jenjang SMA. Dalam konteks pembelajaran, standar kompetensi ini disebut SKL. Sementara dalam konteks bimbingan dan konseling, standar kompetensi ini dikenal sebagai SKK, yang di dalamnya mencakup seluruh aspek perkembangan individu SD dan SLTP dan 11 aspek perkembangan individu SLTA dan BT. Ke-11 aspek perkembangan tersebut yaitu yang pertama, landasan hidup religius. Nah, salah satu landasannya yaitu religius yang pada dasarnya menetapkan makhluk Tuhan dengan segenap kemuliaannya menjadi fokus sentral upaya bimbingan dan konseling. Landasan religius ini berlandaskan sumber ajaran Islam yang hakiki dan utama, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, agama itu merupakan pedoman hidup manusia, dan agama memasuki diri manusia secara keseluruhan sebagai totalitas dengan seutuhnya dan dengan cara yang sedalam-dalamnya. Manusia dengan segala aspek dan fungsi kejiwaan berhubungan dengan agama. Apabila agama dianalisis ke dalam aspek-aspeknya dan dihubungkan dengan kejiwaan manusia, maka akan lebih jelas lagi bahwa agama mengenai manusia secara keseluruhan. Nah, agama sebagai pedoman hidup bagi manusia telah memberikan petunjuk tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk pembinaan atau pengembangan rohani yang sehat. Sebagai petunjuk hidup bagi manusia dalam mencapai rohani yang sehat, agama berfungsi sebagai berikut, yaitu untuk memelihara fitrah, yang pada dasarnya manusia itu dilahirkan secara suci atau fitrah. Namun seiring berjalannya waktu, maka manusia itu memiliki dorongan nafsu. Maka dari itu, agar kita dapat mengendalikan nafsu dan terhindar dari godaan setan, maka manusia harus beragama atau bertakwa kepada Allah, yaitu beriman dan beramal soleh. Yang kedua yaitu memelihara jiwa. Agama sangat menghargai harkat dan martabat atau kemuliaan manusia. Dalam memelihara kemuliaan jiwa, agama mengharamkan atau melarang manusia melakukan penganiayaan, penyiksaan, atau pembunuhan, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Yang ketiga yaitu memelihara akal. Yang keempat, memelihara keturunan. Landasan yang kedua yaitu landasan perilaku etis atau etika. Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani
yaitu dari kata etos yang berarti adat atau kebiasaan baik yang tetap. Nah, dalam istilah filsafat, etika berarti ilmu mengenai apa yang dapat dilakukan atau ilmu mengenai adat kebiasaan. Menurut Dr. Franz von Magnus dalam bukunya Etika Umum menyatakan bahwa etika merupakan sebuah penyelidikan filsafat mengenai bidang kewajiban manusia dan mengenai aturan-aturan yang baik dan buruk. Yang kedua, etika tidak mempersoalkan mengenai keadaan manusia, namun bagaimana cara manusia harus bertindak sopan santun dengan kaidah kehidupan, pergaulan, dan komunikasi. Landasan yang ketiga yaitu kematangan emosi. Nah, mengutip dari jurnal Afifah Nur Fadilah dan era dini Diah Nur Hidianti, menurut Burlock, kematangan emosi adalah sebagai keadaan tidak meledaknya emosi individu, tetapi menunggu waktu dan tempat yang tepat untuk menunjukkan emosi tersebut dengan cara yang dapat diterima oleh lingkungannya. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan emosi, yaitu kontrol diri, yaitu individu tidak mengeluarkan emosinya di hadapan orang lain dan mampu mengontrol dirinya dan menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan emosinya dengan cara-cara yang bisa diterima. Aspek yang kedua yaitu pemahaman diri, yaitu di mana individu memiliki reaksi emosional yang stabil. Yang ketiga yaitu penggunaan fungsi krisis mental, yaitu adalah individu mampu menilai situasi terlebih dahulu sebelum bereaksi secara emosional. Landasan yang keempat yaitu kematangan intelektual. Kematangan intelektual yaitu sebuah sikap ketika mampu berpikir mandiri, logis dan sistematis, menghargai gagasan orang lain dan dapat menerima kritik, serta mau belajar terus. Faktor perkembangan intelektual itu antara lain faktor pembawaan atau genetik, faktor gizi, serta faktor kematangan dan faktor pembentukan, serta kebebasan psikologis. Nah, ciri dari kematangan intelektual yaitu memiliki kebiasaan membaca buku, dapat membaca situasi dengan cermat, selalu berpikir kritis dan mendalam, selalu mengevaluasi pikirannya kembali, bersifat terbuka untuk mengadakan penyempurnaan, memiliki ketenangan dan keyakinan dalam berusaha, serta memiliki pedoman yang kuat dalam belajar. Nah, pada aspek perkembangan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Kusnul Wulandari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Langsung saja, poin yang kelima yaitu tentang kesadaran tanggung jawab sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang kehidupan sosial dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya manusia diciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan, serta menjadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Sesungguhnya hamba yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dan tentang tanggung jawab terdapat dalam surah Al-Muddatsir ayat 38, yang artinya tiap-tiap individu bertanggung jawab terhadap apa yang telah diperbuatnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab diartikan sebagai suatu pandangan di mana seseorang memiliki kemauan menanggung segala resiko atau hukuman yang telah diputuskan oleh masyarakat dan aturan-aturan agama melalui latihan kebiasaan yang bersifat terus-menerus dan diterima dengan penuh kesadaran, kerelaan, dan komitmen. Selanjutnya, Sumarno Sudarsono juga menyatakan bahwa tanggung jawab adalah hal yang sangat penting dalam pembentukan watak seseorang. Dalam hal ini, pendidikan yang menjadi tonggak utama dalam menumbuh kembangkan nilai tanggung jawab, khususnya tanggung jawab sosial siswa, melalui pendidikan yang secara menyeluruh dapat menanamkan nilai tanggung jawab kepada peserta didik sejak usia dini. Yang selanjutnya yaitu kesadaran gender. Kata gender dianut dari kata yang sama, gender berbahasa Inggris, yang artinya jenis kelamin dan memiliki arti yang sama dengan seks.
Gender dapat diartikan sebagai hasil dari bentukan sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Gender berasal dari kesepakatan antar manusia yang tidak bersifat kodrati. Gender merujuk pada perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari kesepakatan atau budaya yang telah melekat dalam diri masyarakat. Nasaruddin Umar mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang dapat digunakan untuk menganalisa prinsip-prinsip kesetaraan gender, antara lain: A. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba. B. Laki-laki dan perempuan adalah khalifah di bumi. Dan C. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial. Poin yang ketujuh yaitu pengembangan diri. Konsep diri merupakan konsep yang dimiliki oleh seorang individu tentang dirinya sendiri untuk melihat pribadi secara utuh, menyangkut fisik, emosi, intelektual, sosial, spiritual, serta menjadi pedoman seseorang dalam bertindak. Selain demikian, konsep diri menjadi faktor yang mendorong seseorang dalam memutuskan suatu keputusan, di mana dalam diri seseorang memiliki kebutuhan dan kepuasan yang dimilikinya, sehingga hal ini membentuk perilaku konsumtif individu. Memahami konsep diri menjadi prioritas utama dalam membentuk pengembangan diri. Pengembangan diri tidak hanya bertumpu pada kecerdasan saja. Pengembangan terbentuk dari 3 potensi yang harus dimiliki, yaitu pendidikan, membangun hubungan baik antar individu maupun kelompok, dan pengalaman. Lalu poin yang ke-8 yaitu perilaku kewirausahaan atau kemandirian perilaku ekonomis. Sikap dan perilaku adalah kesatuan karakter seseorang yang dibentuk oleh kebiasaan setiap hari. Perilaku kewirausahaan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor ini adalah hak kepemilikan seperti hak properti, kemampuan atau kompetensi, dan insentif. Sedangkan faktor eksternal termasuk dalam lingkungan, sehingga sikap dan perilaku dapat diubah oleh diri sendiri atau ada tekanan dan pengaruh lingkungan. Ada pengaruh dari dalam diri mereka sendiri dan dari luar lingkungan untuk mengasosiasikan, kemudian menumbuhkan sikap dan perilaku tertentu. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi kesulitan bisnis kecil pada semangat kewirausahaan, nilai-nilai kewirausahaan, dan penilaian perilaku kewirausahaan yang dapat mempengaruhi realisasi upaya kemandirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang aspek perkembangan. Aspek yang ke-9 adalah wawasan dan kesiapan karir. Kematangan karir sebagai pemahaman diri dan kesadaran pada diri individu untuk merencanakan, mempersiapkan, mengambil keputusan karir yang tepat, serta kesiapan mengenai berbagai tantangan yang mungkin ditemui dalam perjalanan hidup setiap individu sesuai dengan kemampuannya. Yang ke-10 adalah kematangan hubungan dengan teman sebaya. Laurusen mengungkapkan bahwa teman sebaya merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan pada masa-masa remaja. Penelitian yang dilakukan oleh Buchmeister menunjukkan bahwa pada masa remaja kedekatan hubungan teman sebaya meningkat secara drastis, dan pada bersamaan kedekatan hubungan remaja dengan orang tua menurun secara drastis. Konformitas terhadap pengaruh teman sebaya dapat berdampak positif dan negatif. Beberapa tingkah laku konformitas negatif antara lain menggunakan kata-kata jorok, mencuri, tindakan perusakan, serta mempermainkan orang tua dan guru. Namun demikian, tidak semua konformitas terhadap kelompok sebaya berisi tingkah laku yang negatif. Adapun tingkah laku konformitas yang positif terhadap teman sebaya, antara lain bersama-sama teman sebaya mengumpulkan dana untuk kepentingan kemanusiaan, pencegahan penyalahgunaan nafsa, dan lain sebagainya. Yang ke-11 adalah kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga. Kesiapan diri menikah dan berkeluarga merupakan salah satu tugas perkembangan yang paling penting pada tahap perkembangan masa remaja akhir, khususnya siswa SMA dan SMK.
Kesiapan menikah menurut Duval dan Miller adalah keadaan siap atau bersedia dalam berhubungan dengan pasangan, siap menerima tanggung jawab sebagai suami atau istri, siap terlibat dalam hubungan seksual, siap mengatur keluarga, dan siap mengasuh anak. Menurut Paul, kesiapan menikah terdiri atas kesiapan emosi, kesiapan sosial, kesiapan peran, kesiapan usia, dan kesiapan finansial. Masing-masing aspek perkembangan memiliki 3 dimensi tujuan. Yang pertama adalah pengenalan atau penyadaran, yang maksudnya yaitu memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang aspek dan tugas perkembangan atau standar kompetensi yang harus dikuasai. Yang kedua adalah akomodasi, maksudnya yaitu pemaknaan dan internalisasi atas aspek dan tugas perkembangan atau standar kompetensi yang harus dikuasai. Dan yang ketiga adalah tindakan, maksudnya yaitu perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari dari aspek dan tugas perkembangan atau standar kompetensi yang harus dikuasai.